Yang pertama adalah mereka yang mendukung para habib, sementara di kubu seberang adalah mereka yang mempertanyakan kesucian para habib. Pertarungan ini diwakili perselisihan antara Habib Bahar Smith dan Habib Rizik Syihab melawan Haji Roma Irama. Pertentangan ini bergulir tak karuan sehingga berlontaran maki-makian yang memalukan. Yang jadi pokok keramaian adalah soal Habib. Anda sering kan mendengar istilah ini digunakan di Indonesia? Istilah Habib itu merupakan sebutan bagi seseorang yang dipercaya berada di bawah garis keturunan Nabi Muhammad. Pertanyaan yang sering diajukan adalah, apakah seorang Habib itu punya posisi istimewa dalam umat Islam? Apakah Habib sedemikian istimewa sehingga dia bebas dari kesalahan dan dosa? Itu adalah substansi yang sering dibicarakan dalam pembicaraan soal Islam. Tapi kali ini, dalam konflik Roma versus Bahar dan Rizik, persoalannya jadi agak lain. Ketiga tokoh ini sebenarnya sama-sama menolak anggapan bahwa keturunan Nabi itu sakral. Yang pertama melontarkannya adalah Haji Roma. Tapi lucunya, Bahar dan Rizik malah mati-matian menyerang Roma. Di sini saya sampaikan untuk diketahui oleh Ade Armando. Ya, coba kita lihat perseteruan antara Haji Roma Irama dengan Habib Rizik dan Habib Bahar. Di sini kalau kita selidiki, memang di satu sisi, ya, Haji Roma Irama ini ada salahnya. Di mana salahnya? Satu Habib yang salah, dianggapnya semua Habib yang salah. Jadi sebetulnya ya, kita kalau menanggapi sesuatu tidak bijak. Bagaimana caranya? Memang oknum Habib ini, Habibnya ada yang salah, tapi tidak semua Habaib itu yang salah. Nah, itu kita harus paham, ya. Ini saya sampaikan juga itu. Jadi kalau Haji Roma Irama menganggap semuanya diponisnya, berarti kalau semua Habaib salah, itu keliru dalam penilaian itu. Kita kalau menilai sesuatu itu hendaklah kita bijak. Bagaimana bersikap bijak? Coba kita dengar baik-baik. Orang yang bersikap bijak itu kalau ibaratkan pepatah orang Melayu mengatakan memakan tebu. Kita makan tebu seruas yang busuk, buang satu ruas. Jangan busuk seruas, buang 1 hektar. Itu nama sikap yang tidak bijaksana. Beginilah sikap yang dialami oleh Haji Roma Irama. Ya, satu oknum Habib yang salah, jangan seluruhnya kita ponis salah. Nah, itu bersifat yang keliru. Nah, di sini saya sampaikan untuk diketahui oleh Ade Armando. Kita harus bijaksana dalam menanggapi sesuatu. Kita tidak berpihak kemana-mana. Tidak berpihak kepada Habib, ya, tidak juga berpihak kepada Haji Roma Irama. Kita berpihak pada siapa? Berpihak pada kebenaran. Ya. Siapa di antara mereka itu kebenaran? Nah, itu. Jadi di sini juga saya sampaikan juga para Habib, baik Habib Rizik ataupun baik Habib Bahar. Berperilakulah antum seperti kakek antum, ya, jadduka, ya, kakek antum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu harus antum bijak sebagaimana akhlak kakek antum. Begitulah seharusnya antum berbuat. Nah, kita harus mencontoh pada kakek-kakek kita yang telah lalu, ya. Nah, ini untuk diketahui juga Ade Armando. Memang kalau yang nama apa? Ahlul Bait Nabi memang sakral, ya, orang yang suci, ya, tidak boleh disakiti. Sebagaimana sabda Rasul yang mengatakan, barang siapa yang menyakiti Ahlul Baitku, ya, sama dia menyakiti aku. Barang siapa yang menyakiti aku, sama dia menyakiti Allah. Barang siapa yang menyakiti Allah, pasti Allah campakkan dia ke dalam neraka. Nah, untuk itu Ade Armando ketahui Ahlul Bait itu siapa? Nah, Ahlul Bait itu kita harus tahu dulu, ya. Itu keluarga terdekat Nabi, atau dalam bahasa lain disebut dengan nama itrah atau kurba, sama. Itu apa itu, ya? Kalau dalam bahasa Arab apa tuh? Kalau dalam bahasa Indonesia sinonim, kalau dalam bahasa Arab muradif namanya, persamaan. Jadi kita harus paham itu, Ade Armando. Jadi memang sakral. Tapi siapa orangnya? Nah, itu yang pertama yang disebutnya oleh Rasulullah
Yang jelas Rasulullah yang pertama, yang kedua Ali bin Abu Talib, Fatimah Zahra, Hasan dan Husain. Itu ahlul baitku. Tapi yang sekarang ini siapa? Yang sekarang ini yang ada para habaib itu adalah zuriat. Zuriat sama dengan cucu, anak cucu, ya, atau cucu. Atau dalam bahasa lain disebut dengan apa? Cucu atau zuriat bani, sama juga, ada keturunan juga, ya, sama. Oleh sebab itu Adi Armando harus tahu. Jadi yang namanya Ahlul Bait Nabi itu memang orangnya tidak berdosa, disucikan oleh Allah, tapi bukan para habaib. Nah, itu harus paham betul, ya. Ya, itu harus paham tuh, mana yang Ahlul Bait, mana pula dengan zuriat. Yang sekarang banyak-banyak ini zuriat namanya, ya. Itu agak jauh lagi. Tak anak, cucu, cicit dan seterusnya, itu sudah jauh. Namun ada keistimewaannya, ada. Kata ada, ya. Kalau yang anak cucu Nabi ini berbuat itu dilipat gandakan oleh Allah. Kalau dia berbuat baik, dilipat gandakan oleh Allah atas kebaikannya. Kalau dia melakukan kesalahan, dilipat ganda juga kesalahannya. Beda dengan orang umum. Kalau yang satu kesalahan dilipat gandakan oleh Allah, dilebihkan 2 kali lipat, ya, dihukum dia. Beda. Tapi kalau yang orang biawak itu satu salah satulah yang dihukum. Memang Allah berjanji gitu. Kalau kamu para keluarga Nabi lah katakan, atau istri-istri Nabi, kalau melakukan kesalahan dihukum 2 kali lipat. Nah, ya. Ini istilahnya bagaimana? Apakah keluarga Nabi atau apakah yang nama zuriat Nabi itu kebal lagi hukuman? Jawabnya tidak. Tidak ada, ya. Kalau tetap salah tetap dihukum. Memang Allah bersikap adil. Sedangkan Allah pernah berandai-andai. Itu untuk apa adik Iman Armando? Apa andai Allah dalam surah Al-Haq ayat 44, 45, 46? Seandainya, kata Allah, Muhammad itu melakukan kesalahan, mengada-adakan atas namaku, tidak aku perintah, dikatanya ada, ia akan kupegang, ya, tangan kanannya, akan kupotong urat nadinya. Tidak ada satu di antara kalian yang dapat menghalang kehendak aku. Nah, begitu tegasnya Allah. Jadi Allah itu sifatnya tegas, bukan main-main. Nah, ya, tidak ada istilah bebas dari hukuman, tidak ada. Salah tetap hukum. Nah, di sini untuk diketahui siapakah antara mereka itu yang salah. Nah, ini kalau katakan salah di satu sisi, Haji Roma Irama ada juga salah. Yang satu sisi apa? Yang namanya Habib Rizik ataupun Akbar ada juga salah, terlalu kasar, terlalu emosi. Seharusnya marilah kita selesaikan ini secara kekeluargaan. Jangan ada lagi. Dengan ada yang saya sampaikan ini, tidak ada lagi antara kita permusuhan, ya. Itu maksud saya, ya. Kita sekarang tidak berpihak kepada siapa-siapa. Nah, jadi untuk diketahui oleh Ade Armando, kita tidak ada berpihak kepada siapa-siapa. Kita tetap berpihak kepada kebenaran. Yang salah tetap salah. Siapapun orangnya, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar. Kita tetap berpihak pada kebenaran. Dengan rahmat Allah lah, semoga pada acara ini mendapat rahmat dari Allah. Yang tadinya bermusuhan pada saat ini akan bersatu juga. Oke, insya Allah, mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.